Hai. Hai. Udah siap? Sudah siap? Udah deh kayaknya. Nervous gak? Lumayan. Enggak. Perkenalkan diri dulu dong. Halo semuanya, aku Karen. Umurku 24 tahun dan sekarang bekerja sebagai pegawai swasta. Halo, nama aku Evan, aku umur 13 tahun, statusku masih pelajar. Hai, aku Valen, umur 17 tahun. Perkenalkan, nama gue Albert. Kegiatan gue sekarang adalah kuliah. Hai, nama aku Christina Lungan. Umurku 23 tahun, masih single. Enggak lah. Nama gue Aldo, umur 23 tahun. Muka Cynthia. Aku Michelle, umur aku 21 tahun, tahun ini 22. Oke. Nama kamu? Denaya, Umur kamu? 6 tahun. Sekolahnya kelas berapa? TKP. Halo, nama saya Nial. Umur saya 23 tahun. Saya pengangguran. Sehari-hari sibuk ngapain aja nih? Sehari-hari aku sibuk bekerja tentunya, sembari membagi waktu untuk pelayanan di gereja dan juga di organisasi pemuda Pantai Kosta GPDI. Masih cari-cari kerja, baru lulus tahun kemarin. Tahun ini. Aku hari-hari sibuknya bekerja dan bekerja. Sekolah sih, sekolah. Biasanya di rumah main TikTok. Biasanya hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur apa sih? Biasanya sih ambil handphone sih, tapi kadang sadar gitu kayak, aduh doa dulu lah gitu. Jadi kadang matiin handphonenya, doa dulu. Jujur kebanyakan bangun tidurnya kaget karena alarm. Jadi matiin alarm, abis itu lihat HP sih. Cek notif. Pertama-tama aku matiin alarm, berdoa, cek HP, habis itu tidur lagi. Biasanya bangun tidur karena udah hektik banget mau buru-buru berangkat kerja, jadi otomatis bangun tidur langsung mandi, Langsung buka HP pasti itu yang pertama. Biasanya ya, kalau bangun tidur, biasanya langsung mandi sih. Berdoa dulu, tetap berdoa dulu baru cek HP. Nah, bersyukur bisa cek HP. Kadang-kadang langsung dipanggil nyokap, B, gitu. Ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama sih percaya sama Tuhan? Waduh, aku terlahir di gereja ya, langsung oe di gereja gitu. Jadi dari 24 tahun lah. Sebenarnya dari lahir sih harusnya, iya. Pas pertama kali diajak ke gereja sih, maksudnya ke gereja terus mulai rutin datang ke gereja tuh pas kelas 3 SMP sih. Sejak lahir. Dari aku lahir. Dari sebelum negara api menyerang. Dari dulu. Dari lahir berarti udah 17 tahun. Kamu saat teduh gak? Saat teduh tapi jarang. Saat teduh tapi udah jarang. Saat teduh dong, masa enggak? Saat teduh pasti. Tapi jarang. Gue jarang banget. Saat teduh sih, saat teduh aku mungkin cuma setiap malam baca Alkitab. Jarang. Menurut kamu saat teduh itu apa sih? Kalau sekarang semakin aku gede, aku mengerti bahwa saat teduh itu adalah sebuah saat private antara diri kita sama Tuhan, dimana kita tuh bebas berekspresi dan boleh berkeluh kesah, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk lain lagi pikiran kita sama Tuhan dan tentunya menyembah Tuhan sih, karena itu yang Tuhan pengen dari manusia. Semacam obat atau komunikasi kita sama Tuhan Yesus. Komunikasi antara ciptaan dan pencipta. Saat teduh itu namanya juga saat teduh. Berarti waktu yang tenang, hening buat berdoa, baca firman gitu deh. Saat itu tuh biasanya tiap hari sih aku lakuin buat reminder diri sendiri sama pengen tahu aja sih isi hati Tuhan tuh apa. Jadi tiap hari aku biasanya pasti ngerenungin tuh Tuhan tuh mau kasih tahu apa sih ke aku buat hari ini atau buat besok. Saat teduh itu
Gue sendiri sih kurang tahu ya, jujur. Saat teduh itu mungkin saat dimana kita sama Tuhan ngobrol, terus habis itu berbicara sama Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan, terus mendengar Tuhan maunya apa ke kita gitu. Apa? Saat teduh. Apa tes? Saat teduh itu bagi gue sendiri adalah waktu berharga gue dengan Tuhan sih. Menurut kamu saat teduh penting? Penting, tapi nggak tahu kenapa aku tidak melakukan rutin. Penting banget. Kalau di 1 sampai 10 seberapa penting? 10 pasti. Kalau di skala prioritas? Tuhan pertama. Penting harusnya. Penting banget sih. Soalnya sekali gak ngelewatin satu dua aja kayaknya kadang-kadang tentunya kayak ada yang miss gitu. Tentunya ada yang kayak, duh kenapa sih kayaknya hati tuh gitu. Seberapa sering kamu biasanya saat teduh? Kalau boleh jujur, mungkin 3 atau 4 kali dalam seminggu. Masih suka bolong lah. Idealnya itu harusnya setiap hari, bahkan sehari 2 kali kali ya, pagi sama malam. Tapi realitanya itu biasanya aku saat teduh malam, dan kalau bolong-bolong gitu 3 sampai 4 kali seminggu lah saat teduhnya. Gue jarang banget, sangat jarang. Mungkin untuk dibilang seminggu sekali pun enggak, cuman ya sebulan pasti ada. Kalau dibilang untuk seminggu sekali itu enggak banget gitu loh, enggak pasti. Saat teduh dalam seminggu setiap hari. Nice. Gimana sih? Biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Nggak menentu sih. Kadang-kadang sehari sekali minimal. Tapi kadang-kadang juga seminggu 3 kali minimal. Biasanya kamu saat teduhnya ngapain aja? Biasanya sih sebelum aku saat teduh, aku doa dulu, minta pasti supaya Tuhan juga bantu buat aku ngerti gitu kan, nggak cuma kayak baca doang kan, supaya kita bisa ngerti sama firman Tuhan tuh apa. Jadi kita minta dulu sama Tuhan, pencerahan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Habis itu nanti baru kita baru aku baca firman Tuhan. Pas aku udah baca, aku renungin lagi nih, apa sih maksudnya Tuhan nih dari firman ini. Terus aku baca lagi, aku renungin lagi. Pas aku udah dapat intinya, baru aku, oh ini nih poinnya. Oke, habis itu setelah aku satu doa, aku lanjut doa lagi. Doa buat kayak supaya apa yang aku dapetin ini bisa aku ingat terus bisa selalu ada di dalam hidup aku sih. Gitu. Saat teduh aku sebenarnya baca Alkitab aja sih sama berdoa setiap malamnya. Biasanya aku berdoa, habis itu langsung baca Alkitab. Lebih kayak ngobrol aja sih, ngobrol sama Tuhan, ceritain tentang hari ini kayak gimana, ceritain tentang pergumulan, terus minta arah atau tuntunan dari dia. Simple sih, cuman kayak sebelum mulai baca Alkitab, doa dulu, baca Alkitab, doa lagi. Saat teduh biasanya baca Alkitab, merenungkan apa isi firman Tuhan, terus penyembahan. Kalau gue pribadi, yang pastinya nyanyi dulu sih, nyanyi buat Tuhan. Terus kemudian baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pas baca kalau gue ada yang gue ngerti dan itu menurut gue ada message-nya tersendiri, ya gue catat sih biar gue inget, soalnya gue manusia yang suka lupa. Jadi gue catat di catatan gue, baru nyanyi lagi, habis itu udah. Nah kalau misalnya gue pengen baca lagi, pengen inget lagi, gue bisa buka catatan gue gitu. Kalau aku saat teduhnya itu awal-awal kan doa dulu, Tuhan mau saat teduh nih gitu, tolong speak to me, mau ngomong apa. Terus habis itu aku biasanya kebanyakan harusnya baca Alkitab, tapi karena keterbatasan waktu nih, aku biasanya buka Bible app di HP. Terus aku udah subscribe sama reading plan, jadi udah ada setahun tuh bacaan apa aja, biasanya 3-4 pasal dan juga ada renungannya. Nah aku biasa baca dari situ, dari HP. Tapi kalau bener-bener mepet banget nggak sempet, aku tinggal klik gitu, dia bisa bacain buat aku, jadi aku tinggal denger sambil mungkin ya sambil makan atau sambil dandan gitu. Ampun Tuhan.
Walaupun disclaimer, harusnya itu adalah saat yang lebih kusuk gitu lah ya. Gak boleh, maksudnya jangan sampai kita terdistraksi sama yang lain. Cuman it is what it is. Apa sih yang kamu cari dari saat teduh? Ada benefit yang kamu cari, yang kamu rasakan atau Benefit yang gue rasakan saat teduh pastinya pertama bisa jadi lebih tenang sih. Dalam menjalani kegiatan seharian itu bisa lebih tenang. Terus kayak lebih happy aja, lebih damai sejahtera. Itu sih yang paling berasa banget. Nggak gampang marah jadinya. Jadi lebih ini aja sih, jadi lebih kayak ada apa ya, jadi rasa lebih damai juga, terus jadi lebih rasa kayak ada yang nguatin gitu, karena kalau kita ngeharapin motivasi dari teman-teman kan juga nggak bisa selalu kan. Paling kita kayak ya pas kita baca firman Tuhan tuh ngerasa kayak oh ya masih ingat gitu Tuhan tuh care sama kita, jadi kayak ngejalanin seharian kita yang mungkin rumit segala macam tuh kayak lebih ringan sih. ada resolusi tentang saat teduh nggak buat tahun ini? Ada tapi nggak terlalu, tapi ada. Kalau aku sih harus perbaiki. Ya bagaimana ya? Bilang aku harus berjuang untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, tidak bolong-bolong saat teduh. Harapan aku mungkin aku harus makin dekat lagi sama Tuhan biar aku bisa ngerasain damai sejahtera dari Tuhan yang memang dari Tuhan kasih buat aku. Pasti ada kayak ya gue pengen nyoba juga kayak gimana sih rasanya gue bener-bener dekat sama Tuhan. Apa sih rasanya disayang sama Tuhan? Ya meskipun gue yakin gue juga pasti sekarang masih disayang sama Tuhan, cuman ya gue pengen ngerasain kayak sesuatu yang lebih gitu. Ada sih, yang pastinya gue harus konsisten. Ya minimal sehari sekali sih harusnya. Soalnya lebih banyak, lebih oke. Nah, solusi aku adalah aku anaknya suka bikin note-note kecil gitu. Jadi ini mungkin hal kecil banget ya. Salah satunya adalah dengan tulis note segede-gedenya ditaruh di meja belajar aku. Jadi setiap kali aku kerja atau setiap kali aku melakukan sesuatu, aku bisa lihat itu reminder saat teduh. Atau juga aku di kalender kayak langsung set time-nya jam 8, misalnya jam 8 sampai jam 9 malam. Ingat saat teduh gitu, jadi kayak udah keblok kalendernya, nggak bisa ngelakuin yang lain, itu untuk saat teduh aja. Itu hal-hal teknis sih, tapi tentunya lagi ada usaha dari dalam diri sendiri, yaitu mau gimana lagi ya, self control gitu, harus ada penguasaan diri gitu. Sebenarnya kalau untuk resolusi nggak usah pakai resolusi lah, jadi kita harusnya sadar diri sih kalau kita emang harus tahu kalau kita tuh nggak bakal bisa sendiri setiap detik, setiap detik kita nggak bakal pernah bisa sendiri. Dan itu makanya kita harus bergantung. Jadi nggak perlu resolusi karena kita harus sangat bergantung kepada Tuhan.